什么？一人击溃莫古剑阵。你不该惹的。Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin mau ngelanjutin nih alur cerita Renegade Immortal, di mana episode kali ini Wang Lin akhirnya mulai paham tentang hukum konsepsi apakah yang dia miliki. Yang tidak lain tidak bukan adalah hukum konsepsi hidup dan mati. Wah, bakal makin gak ngotak nih kalau hukum konsepsinya aja udah modelan gini. Sebagai pengingat aja kalau di episode sebelumnya, Wang Lin yang berhasil menerobos ranah Nasen Soul tahap akhir berkat bantuan Immortal Tian Yunze, Wang Lin pun melihat ada yang aneh tuh dengan salju di tempatnya kala itu. Dimana ketika Wang Lin memeriksa bagian atas langit dan menemukan formasi aneh, itulah akhir dari episode sebelumnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah alur cerita kelanjutannya. Cerita pun berlanjut di mana Wang Lin yang saat itu dapat token pengumuman dari pihak kerajaan kalau semua kultivator di negara sana harus berpartisipasi tuh untuk melawan badai salju di tempat itu. Wang Lin saat itu sih enggan untuk ikut serta dalam masalah badai salju tersebut. Walau ada ancaman barang siapa yang menolak untuk ikut bakal dihabisi, Wang Lin tetap tak mau ikut campur urusan negara. Para kultivator di seluruh negara Nan yang langsung OTW ke bagian langit untuk menghancurkan formasi aneh di atas awan sana, ternyata waktu udah berlalu aja tuh selama setahun lebih. Walau badai salju aneh itu tak kunjung berhenti pula. Bahkan dengan kekuatan seluruh kultivator di negara sana pun, mereka tak mampu menghancurkan formasi aneh di atas awan itu. Semua salju yang menumpuk karena tak bisa leleh dan harus dibersihkan secara manual, para warga manusia fana yang bukan kultivator pun diminta untuk ambil peran tuh, supaya mau membantu negara itu dan membersihkan salju tersebut. Termasuk Danius serta istrinya pula mulai ditugaskan di wilayah kota lain yang sedang krisis. Sedangkan Wang Lin yang udah tua tak wajib ikut membersihkan salju tersebut. Beberapa tahun kemudian, Wang Lin yang dihampiri oleh Zhou Wutai yang saat itu melihat keadaan Wang Lin, Zhou Wutai pun ngasih tahu Wang Lin tuh kalau hukum konsepsi miliknya itu udah mulai masuk tahap penyempurnaan. Namun Zhou Wutai masih penasaran sama hukum konsepsi macam apakah yang akan Wang Lin miliki di kemudian hari. Karena Wang Lin udah mencapai ranah Nasen Soul tahap akhir, kemungkinan dalam waktu dekat ini Wang Lin akan tahu tentang hukum konsepsi yang dia miliki. Zhou Wutai yang saat itu ngasih slip giok berisikan kekuatan magis kultivator soul formation yang mungkin aja sih bisa berguna bagi Wang Lin. Zhou Wutai saat ini sih tak mau menyinggung Wang Lin sama sekali karena dia yakin betul kalau Wang Lin lebih kuat dari yang dia kira. Bisa jadi ancaman kalau tak dijadikan rekan. Di momen ini Zhou Wutai pun ngasih tahu Wang Lin kalau salju aneh yang melanda negara sana punya niat membunuh yang begitu kuat. Bahkan salju-salju itu tak bisa dibakar pakai api sekalipun. Zhou Wutai yang menjelaskan kalau salju itu kemungkinan besar adalah serangan yang dikirim oleh negara kultivasi tingkat 4 dari Kutub Utara. Kemungkinan besar ada peperangan dalam waktu dekat ini mengingat negara Kutub Utara yang serangannya dominan elemen es ataupun salju. Di sini Zhou Wutai yang meminta kepada Wang Lin untuk ikut andil melenyapkan formasi aneh musuh yang ada di atas langit. Wang Lin pun masih tetap menolak tuh kalau ini urusan pertikaian antar negara. Walau diiming-imingi guru Ranah Soul Formation dari negara Nan, tetap aja Wang Lin enggan untuk menerima tawaran itu. Zhou Wutai yang memutuskan untuk pulang karena dia tak berhasil membujuk Wang Lin. Dia saat itu sih dihampiri tuh sama 3 kultivator dari Sekte Jiwa Hitam. Sambil bertanya kenapa Zhou Wutai tak menghabisi Wang Lin, mengingat dia tak mau membantu negara Nan. Di sini 3 kultivator itu pun meremehkan Wang Lin tuh kalau sama-sama ranah Nasen Soul tahap akhir aja sok belagu. Dan karena mereka bertiga berada di ranah yang sama seperti Wang Lin, dengan begitu sombongnya sih mereka langsung ngeroyok Wang Lin di kediamannya.
Tiga kultivator sekte jiwa hitam yang seketika terdiam kaget kenapa formasi gabungan mereka bisa hancur tanpa ada tanda-tanda serangan dari Wang Lin. Mereka saat itu sih dibuat berpikir keras tuh, padahal formasi gabungan mereka bertiga setara dengan kekuatan Soul Formation, tapi bisa ditangkis sama Wang Lin yang notabene-nya berada di ranah Nation Soul tahap akhir. Di momen ini Wang Lin pun nunjukin sikap tanpa belas kasih kepada mereka bertiga karena mereka bertigalah yang bikin ulah duluan. Wang Lin yang cukup santai melihat Zhou Wutai berada di pihaknya, tentu aja Wang Lin tak boleh percaya gitu aja tuh, karena sifat asli orang macam Zhou Wutai ini pasti ada maunya di balik sikap baiknya barusan. Setelah itu Wang Lin pun dihampiri sama kakek Yun yang mau lihat perkembangannya Wang Lin, apakah dia udah mulai membuat replika patung dirinya atau tidak, karena udah 10 tahun lebih dia tidak berkunjung. Wang Lin yang saat itu bertanya kepada kakek Yun masalah apa yang terjadi di negara sana. Apakah kakek Yun tahu kenapa negara salju menyerang negara Nan? Di sini kakek Yun pun menjelaskan tuh kalau tungku hujan atau tungku salju yang ada di kerajaan adalah milik negara salju. Maka dari itu sudah sepantasnya mereka marah dan mulai menyerang negara Nan. Konon katanya sih mereka yang memegang tungku itu bisa masuk ke dalam gerbang dunia abadi yang menghubungkan dunia manusia fana dengan alam abadi kuno. Wang Lin yang mulai paham kenapa negara salju mulai menargetkan negara Nan sampai bertahun-tahun musim salju di sana tak kunjung selesai. Kakek Yun pun nyautin dan ngasih informasi lagi tuh kalau banyak kultivator ranah Soul Transformation udah masuk ke alam abadi kuno tapi pada tewas semua. Ada kabar kalau di alam abadi sana banyak harta tingkat atas yang tak ternilai. Tapi sekarang banyak berita yang simpang siur kalau di sana sudah tak ada apa-apa. Tentu aja semua itu hanya gosip belaka entah atau benar atau bukan. Kakek Yun yang menjelaskan kalau di alam abadi sana ada 4 gerbang yang berbeda, di mana masing-masing gerbang sih saling terhubung dengan gerbang satu sama lain. Artinya seorang kultivator yang menemukan salah satu gerbang itu bisa menjelajahi alam abadi tersebut. Dari apa yang diketahui oleh kakek Yun, di alam abadi sana penuh dengan energi alam abadi yang memungkinkan seseorang untuk bisa naik ranah dengan cepat. Wang Lin yang mengucapkan terima kasih kepada kakek Yun karena beliau udah begitu baik ngasih informasi sepenting itu sama Wang Lin. Justru kakek Yun berharap kepada Wang Lin tuh, siapa tahu dia nanti punya kesempatan pergi ke alam abadi itu. Di momen ini Wang Lin pun ngasih satu patung kayu bentuk kakek Yun yang sudah dijanjikan, di mana masih ada 99 patung kayu lagi dengan pose berbeda yang akan diambil kakek Yun kapan-kapan nantinya. Kakek Yun yang saat itu pergi sambil berkata kepada Wang Lin untuk tetap waspada karena negara salju sih sepertinya mau memanfaatkan tungku hujan itu sebagai alasan supaya mereka bisa memulai peperangan itu. Wang Lin saat itu sih mulai berpikir keras tuh, kenapa dia sampai detik ini masih belum tahu tentang hukum konsepsi apakah yang dia miliki. Namun saat Wang Lin mengingat kembali setiap perjalanannya dari season 1 dulu, kalau dirinya selalu terlibat dengan kematian yang tak terelakkan, Wang Lin pun mulai memahami arti kehidupan sekaligus kematian di waktu bersamaan. Hingga akhirnya Wang Lin pun sadar kalau hukum konsepsi miliknya berkaitan dengan hidup dan mati.
婆家大牛，这个送你了。不义的平凡一生，是在千秋功业。生意是王，死是王，告诉了我何为30余载化凡。我自为伍。 Di tempat lain, Danyu yang lagi mau istirahat setelah dia membersihkan salju dengan rekan timnya, terlihat kalau keponakan Danyu sempat ngajak bicara tuh, kalau dirinya berandai-andai bisa pergi ke negara tetangga karena cuaca di negara nan sana begitu tak mendukung. Dan ketika scene beralih ke waktu esok harinya, keponakan Danyu saat itu sih mati karena kedinginan. Tapi petugas kerajaan tak mengizinkan Danyu untuk memakamkan keponakannya itu dengan layak. Danyu yang tanpa pikir panjang langsung kabur untuk menemui istri dan anaknya karena negara nan saat ini sih sedang tidak baik-baik aja. Danyu saat itu sih dikejutkan tuh sama keadaan tim bersih-bersih di bagian wilayah sebelah yang udah pada mati membeku. Di momen ini Danyu yang begitu depresi karena tak ada jalan keluar, Wang Lin pun datang untuk menyelamatkan Danyu serta istri dan anaknya juga supaya mereka bisa pergi ke negara tetangga.王叔来了，别怕。大牛，去找你的家人。走，不用害怕。你是仙人吗，皇叔？ Danyu yang bangun-bangun udah ada di bagian luar wilayah negara Nan dengan istri serta anaknya yang ada di dekatnya pula. Seketika mereka pun kebingungan tuh, kenapa bisa mereka bertiga ada di luar negara Nan. Setelah Danyu pikir-pikir sih, dia mengingat kalau Wang Lin telah menghampirinya dengan sosok muda berambut putih. Danyu yang melihat ada sekantong emas dalam jumlah banyak yang sepertinya itu adalah pemberian Wang Lin. Danyu serta anak dan istrinya pun memberikan hormat tuh kepada Wang Lin selaku paman mereka serta penyelamat hidup keluarganya Danyu. Dan tentu aja jasa Wang Lin tak akan pernah dilupakan sama mereka bertiga sampai kapanpun. Di tempat lain, Wang Lin yang baru sadar akan begitu berharganya kehidupan serta betapa menyakitkannya kematian, Wang Lin pun berencana mau mengasingkan diri tuh selama 10 tahun ke depan untuk menerobos ranah Soul Formation karena perang antar dua negara sepertinya akan terjadi dalam kurun waktu itu. Dan ketika Wang Lin bertekad untuk merebut tungku hujan supaya bisa pergi ke alam abadi, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Wah, episode minggu depan bakal seru nih kalau Wang Lin baku hantam pakai outfit baru. Kira-kira bakal se-OP apa tuh hukum konsepsinya Wang Lin nanti? Ya, mari kita tunggu saja ya. Episode selanjutnya bakal tayang minggu depan. Akhir kata, terima kasih udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.